ada nih. Ya, boleh, silakan. Silakan didemokan. Oke. Aku izin share screen ya. Terima kasih, Pak. Oh, belum bisa share screen, Pak. Bentar, tak cek dulu. Oh iya, belum. Ya, silakan. Oke. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Judulnya apa kemarin? Steganografi pada Oh iya. file audio. Jadi aku kebetulan udah selesai untuk aplikasinya. Sebentar aku sambil setting dulu, Pak. Maaf. Iya, iya. Silakan, silakan. Biar soalnya kan ini pakai Android, jadi biar Bapak bisa ngeliat juga nih tampilan di Androidnya seperti apa. Jadi harus diotak-atik dulu. Pakai apa? Flutter apa Java Android? Pakai Java Android, Oh, Java. Android Studio. Ah. Oke, ini. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Oke. Oke, gitu. Nah, di sini untuk aplikasinya itu sebenarnya cukup sederhana. Jadi cuma untuk bagaimana caranya kita menyimpan suatu pesan rahasia ke dalam suatu file objek. Nah, di sini file objeknya dikhususkan MP3. Nah, ini kita sudah run, kita run ya. Nah, di sini untuk tampilan loginnya. Tampilan login seperti ini. Di sini personal number-nya kita masih menggunakan SAMPP localhost database-nya. Ini 901.45.867. Kebetulan aku pakai untuk beta testernya aku pakai sesuai PN yang pernah aku pakai di waktu magang kemarin. Untuk passwordnya 12345. Nah, ini masuk ke halaman dashboard-nya. Di sini tuh ada 3 option, ada embedding, extraction, sama logout. Yang pertama yang bakal kita pakai nanti untuk penguploadan file itu ada di embedding-nya. Nah, di sini langkah pertamanya, jadi kita nge-browse dulu file objek kita nih, yang mau kita taruh pesan rahasianya. Nah, ini sini udah ada banyak. Nah, aku pilih yang filenya paling kecil, 171 KB. Nama file itu audio 2. Nah, di sini baru kita mau nyisipkan pesan apa sih. Nah, aku kemarin magang itu, yang mau disisipkan itu adalah kode-kode e-budgeting untuk transaksi-transaksi penarikan secara digital, uang digital. Nah, tapi ini karena sebagai contoh, kita pengen coba dulu nih, apakah pesannya bisa tersembunyikan atau tidak. Kita coba sembunyikan. Nah, di sini nanti ada 2 metode yang saya terapkan, Pak. Kemarin kan cuma 1 metode saja, steganografi. Cuman karena Pak Aji meminta untuk lebih konkret lagi nih, untuk lebih bagus lagi nih pengunciannya. Coba dong, bisa nggak di-encrypt dulu si file pesan ini, baru di steganografi. Nah, jadi aku menggunakan metode satunya lagi itu adalah AAS. Nah, jadi nanti dari kunci public key ini, kunci yang kita masukkan ini yang bakal nge-ubah si pesan message ini menjadi karakternya acak. Itu jadi karakter acak dulu. Itu metodenya AAS. Nah, langkah selanjutnya setelah karakternya itu udah diacak, dia itu mau kita jadikan binari. Jadi secara algoritma gitu, kita jadikan binari 1001. Nah, seperti itu. Setelah itu selesai, baru nanti dari kode-kode binari tersebut, si pesan yang coba sembunyikan ini, nanti kita sisipkan si kode binari itu ke dalam si kode binarinya si audio MP3 ini sebagai cover objeknya. Ini kita masukkan public key-nya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tinggal konfirmasi lagi untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah selesai kita hide. Oh, mohon maaf. Kenapa nih? Mohon maaf. Terjadi kesalahan. Coba sembunyikan.
2345. Oh, mohon maaf, aku cek database-nya dulu. Iya. Stigano. Username sudah. Oke, story-nya. Coba kita cek di story-nya. Oh, ini sudah ada nih, Pak. Mohon maaf. Nah, di sini dia sudah ada. Jadi kita tinggal download nih. Tadi kan ada 2 file nih. Nah, ini dia terurut tanggal 8. Jadi kita tinggal download saja nih filenya. Download. Oke. Download itu download dari mana ya? Ada. Jadi dia ini tuh di history ini dari database ya, Pak. Jadi pas kita nge-embedding, dia langsung masuk ke history, Pak. Jadi di sini nanti ada tanggal, ini nama filenya yang setelah di embedding. Terus di sini ada pilihan download sama hapus. Nah, sekarang waktu kita sudah ada di history nih, nah kita mau coba nih file ini apakah sudah bisa apa belum nih. Kita mau buktikan bagaimana cara kita buktikannya. Kita masuk nih ke halaman extraction-nya untuk deskripsi membaca si file yang sudah kita steganografi tadi. Kita tinggal browse filenya. Ini yang terbaru 2002 waktunya sama. Nah, di sini dia belum muncul nih. Dia belum bisa di-tag apa-apa karena kita belum menginput pasportnya. Nah, kita inputnya pasportnya dulu 1 2 3 4 5. Nah, dia langsung muncul, Pak. Seperti ini, Pak, aplikasinya. Muncul apa? Jadi kan kalau pas tadi kita browse file-nya, Pak, dia itu nggak munculin dulu nih. Yang di kotak sini tuh kagak tidak bisa membaca apa-apa gitu. Jadi yang coba sembunyikan kayak file itu. biasa. Iya. Oh, yang kotak Pesannya coba kan. sembunyikan nggak. Oh iya tadi nggak ada kotak itu ya. Iya. Terus? Seperti itu. Seperti itu saja sih, Pak, untuk aplikasinya. Ini tinggal logout, tinggal keluar dari aplikasinya. Lihat. Kalau untuk kalau untuk algoritmanya, nah dia algoritmanya itu yang pertama kita tuh harus dibikin strukturnya itu kita inputkan dulu filenya. Setelah kita inputkan file, jadi file itu cuma bisa itu MP3 saja karena kemarin pas Pak Aji juga minta bisa nggak kalau file selain MP3 itu bisa tidak, misal file gambar. Nah kita coba file gambar, ternyata aku masih belum bisa karena gambarnya itu waktu kita steganografi, kan steganografi itu sebenarnya konsepnya adalah menyisipkan suatu pesan ke dalam foto misalnya. Nah tanpa dengan cara kita mengubah least significant bitnya LSB. Jadi maksudnya bit-bit yang paling kecil, yang paling kanan, yang kemungkinannya kalau kita ubah itu tuh tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Seperti gambar-gambar itu kan kalau di kita lihat itu kan berupa pixel. Pixelnya itu nanti ada bit-bitnya lagi, binarinya. Nah, tapi ketika aku coba kemarin untuk memasukkan nih, bisa gak sih kita nerapin si AAS sama si, lalu kita nerapin si LSB-nya. Ternyata itu nggak bisa. Pas hasilnya itu, gambarnya itu malah nggak bisa muncul gambarnya, jadi rusak gambarnya seperti itu, Pak. Yang nggak bisa diperbaiki. Jadi masih bisa hanya menggunakan MP3 saja. MP3 itu jadi gampangnya begini ya. Kamu punya file MP3 terus kamu sisipkan suatu kode tambahan gitu atau informasi tambahan ya. Informasi tambahan gitu ya. Terus dengan algoritma yang pengamanan tadi hanya bisa dibaca informasi tambahannya dengan menggunakan algoritma yang kriptografi tadi ya. Gitu maksudnya. Iya, jadi kan gara-gara kita menggunakan 2 metode, metode si kriptografi yang pertama si AAS, sama yang kedua LSB. Ketika kita kombinasikan dari si AAS dan LSB itu, baru bisanya dapatnya salahnya itu di file MP3 saja, Pak. Kalau untuk yang
file-file lain polanya itu masih belum dapat, Pak. Belum bisa. Kalau misalnya file MP3-nya yang sudah kamu tambahkan informasi tadi terus dibuka dengan menggunakan MP3 player itu pengaruh nggak? Masih nggak pengaruh apa-apa, Pak. Dia tetap suaranya sama, tidak ada yang berubah. Maksudnya berubahnya itu tidak bisa kita lihat, oh kalau ini file itu sebenarnya udah kita ubah loh binarinya gitu, Pak. Jadi hampir tidak terlihat perubahannya. Kalau misalnya dilihat di Audacity gitu, dilihat gelombangnya gitu, kelihatan nggak? Wah, aku belum ngecek sampai situ sih, Pak. Mohon maaf. Belum ya. Nah, coba ini iseng aja sih ya, iseng aja. Kalau misalnya file a.mp3 before dan after kira-kira ada perubahannya apa tidak kalau dilihat dari ininya apa spektrum frekuensinya. Ya, yang paling mudah kan dilihat pakai Audacity ya yang free udah gitu. Nah, coba aja, siapa tahu kamu menemukan ada pola-pola yang berbeda ya apabila sudah ditambahkan ini tadi informasi tambahan tadi. Oke, baik, Pak. AES Advanced Encryption. Ini saya sambil baca laporan. 22 Advanced. Terus kegunaannya buat apa ini aplikasinya? Oke. Kalau ini kan aku mengangkat dari tempat magangku kemarin di Bank BRI. Nah, di situ tuh sering banget terjadi, waktu aku magang itu sempat terjadi 2 kali, kode budgeting yang harusnya kita kirimkan ke, misalnya kan kalau di BRI itu ada 18 kanwil, kantor wilayah. Nah, misal kita kirim ke kantor wilayah A, ternyata tiba-tiba kantor wilayah B itu bisa ngedebet kode budget yang kita kirim khusus cuma di kantor wilayah A. Nah, di situ sering banget terjadi karena ada sering pemindahan rotasi para staff-staffnya kan. Nah, bagaimana nih caranya kita menghindari hal-hal seperti tersebut? Nah, aku buatlah aplikasi ini. Jadi ketika kita ingin mengirimkan kode-kode e-budgeting tersebut, supaya tidak mudah disadap sama orang yang tidak bertanggung jawab, ya menggunakan file MP3 ini, dan hanya aplikasi ini hanya terkhusus di aplikasi ini saja yang bisa membaca file-file tersebut. Jadi nanti di tiap-tiap kanwilnya itu udah 1 orang aja yang boleh megang aplikasi ini gitu loh. Kode e-budgeting itu bentuknya kayak apa ya? Teks itu atau berupa kode nomor atau file tertentu gitu atau gimana? Oh enggak, dia berupa teks tapi dengan varian ada karakter, ada angka. Sebagai contoh, Terus itu untuk apa itu? Kode budgeting itu dijadikan sebagai apa? Untuk kunci untuk membuka file kah atau verifikasi apa gitu? ya, jadi kalau kita punya sistem di mana kalau kita mau ngirim uang ke kantor wilayah A, B, dan C, itu kan biasanya kalau sponsorship itu kan puluhan juta, ratusan juta, kan nggak mungkin juga kita kirim secara cash. Nah, kita kirim secara digital. Jadi nanti mereka bisa mendebet dengan kode budgeting tersebut, Pak. Jadi itu seperti halnya PIN gitu ya? PIN atau gimana sih fungsinya secara fungsi? Atau Kalau untuk secara misalnya kayak saya mau buka file maka saya harus menginputkan seperti halnya password. Nah, passwordnya itu berupa kode budgeting seperti itu baru kebuka filenya atau gimana gitu. Jadi ada suatu sistem website yang memang sudah dikhususkan juga, di mana nanti di situ juga ada tahapan-tahapan lagi selain kita memasukkan kode itu dulu, tapi kita harus tahu di bagian mana ranahnya kita untuk bisa menggunakan si kode budgeting itu atau di website tersebut. Yang kedua, jadi kayak ada kalau ini ada suatu file gitu Pak, kayak berangkas gitulah, berangkas secara website. Nah, kita mau akses nih, kan kalau kayak gitu sebenarnya kan hampir seluruh kanwil itu bisa mengakses si berangkas tersebut, cuman mereka nggak bisa buka kuncinya kalau mereka nggak tahu kuncinya. Nah, kuncinya itu apa? Yaitu kode budgeting tersebut. Ya. Nah, kode budgeting itu yang meng-create siapa? Dari kantor pusatnya, Pak. Oh, dari kantor pusat. Mereka si kode itu sudah punya tujuan sendiri-sendiri ya. Ini untuk kantor cabang, yang ini untuk yang ini atau gimana?
Oh enggak. Kalau pengalaman aku kemarin, itu tuh tergantung si nge-create-nya. Aku juga si nge-create kode tersebut, karena nge-create itu kan secara manual. Jadi ya bisa dibilang itu untuk kodenya itu benar-benar random sih, Pak. Cuma emang ada format khususnya, cuman aku buat random pun juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah untuk itunya. Ya, Jadi ya, tidak oke. ada acuan khusus. Oke, oke. Bolehlah mau random apa kode tertentu. Artinya ketika dia sudah di-create, setelah itu diberikan kepada orang yang berhak untuk membuka berangkas tadi ya. Gitu ya. Iya. Ini perlu kamu jelaskan di bagian bab 2 ini e-budgeting. E-budgeting adalah singkatan electronic budgeting. Gitu. Secara umum membantu permintaan permohonan anggaran. Nah, ini tambahkan penjelasannya yang baru saja kamu omongkan tadi ya, nah, supaya Oh, paham nanti pengujinya ya, gitu. Jadi jangan sampai kamu sudah demo, sudah berbusa-busa demo, pertanyaannya dari penguji malah kurang enak. E-budgeting itu apaan sih? Wah, kamu sudah cerita e-budgeting dan sebagainya, tapi masalah e-budgeting sendiri pengujinya masih bingung gitu ya. Nah, ini kamu jelaskan di landasan teori ini bab 2 ini. Kenapa kok apa itu e-budgeting? Terus kenapa kok kamu perlu membuat aplikasi ini gitu? Apakah ada kendala? Apa karena misalnya yang tadi ya, tadi kayak masalah misalnya dicuri dan sebagainya itu kan masalah juga itu. Seperti itu. Terus cara kerjanya bagaimana, meng-create-nya siapa, diberikan kepada apa, untuk apa, seperti itu. Itu di landasan teori, yang lain sudah oke sih. Cuma budgeting aja. Budgeting, bab 3. Oh, ini dia. Ini di deployment diagram sistem aplikasinya kamu pakai PC server. Ini aplikasinya berbasis mobile apa ada jadi webnya PC juga? servernya itu untuk ininya sih, karena ini masih kita menggunakan API-nya dinamis, jaringan dinamis, jadi kita masih menggunakan PC dulu, Pak. Bukan, maksud saya nanti misalnya ini sudah diaplikasikan, ini penggunanya menggunakan aplikasi mobile apa PC yang ada di kantor bisa juga melakukan dari situ. Kalau untuk adminnya, untuk kayak register untuk user-usernya itu dari laptop, dari PC. Tapi kalau untuk aplikasinya tetap dari Android semua, Pak. Oh, jadi nanti penggunanya dari PC juga bisa ya? Iya, Pak. Tampilannya ya sama ini apa? Sama yang di mobile tadi. Sedikit berbeda, Pak. Oh, sedikit berbeda. Nah, apa bedanya di Jadi situ? kalau Belum ya. Iya, ya, terus. oke, Pak, aku sambil peragakan saja ya. Iya, ya, silakan. Oke, kita tampilannya. Lebih ke sini sih, Pak. Tadinya buat mau coba simulasi ininya, Pak. File binarnya. Sama dia buat ini juga, Pak. Tapi bisa fungsi juga di sini. Belum, Pak. Ini dia kalau dilihat lagi di diagram di bawahnya itu kayak cuma buat melihat seluruh file saja, Pak. Oh iya, alur program penggunaan aplikasimu kayaknya belum ada ya? Atau belum kamu kirimkan ya? Ada di bawahnya, Pak. Di beberapa ya? Di bab itu dekat-dekat dengan sequence diagram itu di bawahnya nanti ada diagram lagi. Bab Oh, ada. 3. Iya. Bab berapa ini? Bab 2. Oh, ini bab 3. Iya, tadi saya lihat kayaknya. File MP3-nya itu apa saja? Apa ada batasannya? Misalnya nggak boleh lebih dari berapa mega atau apa gitu? Oh, ada batasannya, Pak.
Karena batasnya. kalau file terlalu besar, dia jadi lama untuk nge-encrypt-nya, Pak. Jadi kita ada Nah, batasannya itu. batasan itu kamu buat apa diserahkan kepada aplikasi? Misalnya aplikasinya karena kita upload terlalu besar sehingga lama kan proses komputasinya, terus ngehang. Nah itu kan berarti dibatasi oleh sistem ya, hardware-nya nggak kuat dan sebagainya. Apa kamu batasi misalnya kamu kasih tulisan atau keterangan tidak boleh lebih dari 2 mega misalnya, atau kalau misalnya terkirim 2 mega lebih ada warningnya file MP3 lebih dari 2 mega misal seperti itu. Kayak kita kalau ngirim apa ini thumbnail di YouTube itu loh kan, kalau lebih dari 2 mega dan Iya. sebagainya. Nah seperti itu ya. Siap, Pak. Kebetulan dua-duanya belum. Ya nggak masalah, itu memang diskusi ya gunanya untuk itu. Lalu ASS mempersiapkan akun, login, download file, publik terbentuk, cipta random bilangan, publik dan pribadi mengenai analisa. Nah ini ada yang sebetulnya sistem upload filenya kamu ada di halaman berapa ini? Gambar 3.6. Ada bagian Untuk user. menganalisa nama, identitas, dan ukuran file. Nah ini cuma sudah ada belum gitu ya fiturnya yang tadi barusan ada menyisipkan binary ke dalam file berformat MP3. Kenapa harus MP3 ya? Karena lebih simpel sih, Pak. Karena file juga kecil. Kan aku pakai ya file 2 detik, 3 detik. Dan cepat sih prosesnya, Pak. Jadi fungsi file MP3 ini untuk apa ini? Untuk menyembunyikan atau untuk Sebagai cover objeknya. sebagai apa? Cover objek. Cover object. Iya. Oh. Kalau misalnya file biasa, bisa nggak? File TXT Tidak bisa. misalnya, kan bisa aja sebetulnya ya. Tidak bisa. Oh, nggak bisa? Iya, aku kemarin coba yang buat PNG sama JPEG itu nggak bisa. JPG. Masih Oh, pecah. maksudnya pecah itu gimana? Karena di setiap file itu kan ya setiap format file itu kayak MP3 sama JPG PNG itu berbeda sendiri polanya, Pak. Nah, kita harus mempecahkan dulu polanya itu, Pak. Itu yang masih belum bisa sih, Pak. Baru dapatnya di MP3 kemarin. Pola ini pola apa ya? Pola binarinya, Pak. Pola binary. Pola binary yang MP3 kayak apa? Yang pola binary yang JPG kayak apa gitu? Bisa nggak menjelaskan gitu nanti kamu? Oh iya. Ya. Oh, ini Pak, kalau gambar kan terdiri dari pixel, dpi, dan sebagainya, jadi nggak bisa ini, misalnya gitu ya. Kalau file kan berdasarkan Siap. ini ya, misal seperti itu ya. Ini silakan dicari jawabannya. Ya. Siap. Pola binary. Nah, kamu bisa ngomong pola binary gitu tuh ada referensinya nggak? Oh, saya pernah Ada, baca Pak. kemarin. Pernah baca kemarin bukunya karena memang pola binary-nya berbeda misalnya gitu. Dari buku apa, misalnya kamu ingat, kamu dalemin lagi itu perbedaannya di mana. Karena saya pernah melihat dulu waktu apa itu si anak-anak pelatihan web hacking itu dia juga begitu. Jadi menyisipkan pesan ke dalam file MP3. Setelah itu di file afternya itu dibuka di Spectrum Analyzer, ada pesannya gitu ya, terbaca pesannya itu dalam bentuk apa itu, dalam bentuk frekuensi, tapi itu membentuk tulisan. Unik ya, Oh, bentuk frekuensinya tapi membentuk tulisan gitu.
Jadi kita bisa bacanya pakai analyzer itu, Audacity lah ya, gampangnya seperti itu. Tahu Audacity kan ya kan itu ini toh tampilannya gelombang-gelombang frekuensi musik itu. Itu. Nah, ini iseng-iseng aja kamu before after-nya dilihatin di Audacity ada perbedaannya enggak, apakah misalnya mungkin lebih panjang ininya spektrum frekuensinya gitu. Berarti masuk di bab 4 data hasil pengujiannya Pak ya? Iya, Boleh itu Pak. betul, boleh. Terus batasan-batasan aplikasimu apa ini? Atau kekurangannya? Kekurangannya itu dia tidak bisa menggunakan file yang di atas 3 MB ke atas, itu bisa cuman bakal lemot. Itu satu batasan yang pertama. Batasan yang kedua hanya bisa menggunakan file MP3 saja. Batasan yang ketiga baru 2 batasan sih Pak. Sebentar, itu yang tadi 2 mega tadi Iya. Sudah pernah nyoba lebih dari 2 mega lama gitu? Lama banget Pak. Lama Iya, banget jadi tapi keluar hasilnya nggak? hasilnya sih keluar Pak. Nah, berarti bisa dong. Cuman dia nge-extract, jadi dia muter-muter gitu kan, kadang loading. Nah, itunya yang bikin lama, kadang orang kan jengkel kan. Iya. Nungguinnya. Ya, ini kita kesampingan masalah orang lah ya. Teknologinya artinya begini, artinya file gede pun bisa gitu ya. Cuma kita nggak pingin itu terjadi karena mengakibatkan kelamaan, mengganggu psikologinya user kan gitu ya. Nah, itu bisa kamu beri ininya apa itu batasan baik di UI UX-nya atau mungkin di warning dan sebagainya. Dikasih ukuran misalnya kamu plot saja ukuran yang kalau lebih dari 2 mega udah nggak usah gitu ya. Seperti itu misalnya atau langsung dikasih notifikasi. Terus nggak bisa gambar. Nah, tadi bisa ini apa? Dijadikan di kesimpulan ya. Sehingga nanti bisa masuk di saran aplikasi ini tidak bisa memproses format gambar itu. Penelitian ke depan bisa dikembangkan untuk format gambar, misal seperti itu ya. Atau mungkin video, kamu tambahkan sekalian gambar dan video gitu. Kalau video pernah nyoba belum? MP4? Belum Pak. Belum, coba aja iseng-iseng, mungkin belum sidang ya, mumpung belum sidang. MP4 tapi yang kecil-kecil misalnya gitu. Oh ternyata bisa misalnya, ya bagus kalau bisa. Gitu. Nanti bisa jadi fitur ya, fitur tambahan di aplikasi ini. Jadi kelemahan-kelemahan itu bukan berarti kegagalan enggak ya, tapi memang bisa kita batasi. Kemudian bisa memang teknologinya enggak bisa, nah, itu dimasukkan di dalam saran gitu ya. Nah, kalau yang kesimpulan kan sesuatu yang sudah bisa kita lakukan dan berhasil gitu. Jadi nanti kesimpulannya yang pertama sudah berhasil dibuat aplikasi untuk ini, yang kedua kerja dengan baik dan sebagainya. Gitu. Kamu pernah ini nggak ngetes gitu ya? Nah nanti dites kalian, buatkan tabel gitu ya, perbandingan antara file dengan lamanya dia memproses dengan public key yang sama. Misalnya yang tadi apa? Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Bukan yang pesannya tadi loh. Pesannya apa tadi, rahasia gitu ya? Oh, secret message-nya. Ya, secret message-nya. Nah, itu terus kamu bandingkan antara file yang misalnya 300 kilo, 500 kilo, 700 kilo, sampai 1 mega, sampai 2 mega deh, gitu. Nanti kamu amati time prosesnya atau sampai lamanya proses itu. Nah, itu dimasukkan dalam bab 4 juga, itu dibuatkan tabel seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu berdasarkan tabel tersebut, kamu bisa memutuskan, bisa memberikan kesimpulan, oh ternyata 2 mega bisa kok gitu. Kondisi yang paling lama justru di mungkin 3 mega misalnya, seperti itu. Sehingga nanti kamu bisa memberi saran pada aplikasi ini yang efektif adalah sekian kilobit atau sekian mega gitu. Itu ya. Baik, Pak.
Bab 4 belum kamu upload ya? Oh, belum dibuat ya? Oh Ya, iya, nanti belum dibuat. dilanjutkan. Oh, Oke, saya mungkin kira boleh bertanya satu lagi, Pak iya, Adam, maaf. iya. Aku udah buat juga nih yang file siap jilidnya. Aku buat seperti ini kelihatan tidak, Pak Adam? Jadi mungkin Iya. bisa dikoreksi dulu. Ini untuk notebooknya. Lalu setelah itu kayaknya butuh ini ya Pak, kalau nggak salah. Ya, itu sementara. Nanti ada apa itu logbook yang versi baru. Nggak apa-apa sementara pakai ini dulu. Oh, yang ini bakal Oke. di print nggak kira-kira Pak? Nanti pas sidang skripsi pas akhir. Oke, pengecekan nilai ini udah oke semua. Tinggal semester 7-nya aku harus UAS dulu baru Lagi bisa dapat berjalan nilai ya, yang lagi berjalan ya. Iya. Oke, jangan sampai lowong Tapi ya. nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Nah, tujuan dari instrumen pengecekan nilai kan untuk ini ya. Jadi nggak kayak kemarin itu ada beberapa mahasiswa sudah ditandatangani PA, ada satu mata kuliah yang belum diambil gitu. Wah ya terpaksa harus ngulang ya, padahal sudah sidang skripsi. Oke. Ini untuk lembar penyertaannya. Lalu kemarin juga udah minta lembar pengesahan dari pihak kantor, sama nanti lembar penguji skripsi. Ya. Ini untuk pengujinya belum tahu sih Pak, siapa aja. Udah tulis aja itu dulu. Sama minta surat lagi, surat keterangan penelitian sudah juga nih Pak. Ini aku jadiin PDF dulu. Itu dulu sih Pak. Apakah ada kekurangan lagi Pak? Enggak. Cukup. Sama jurnal ya, jurnal nanti. Ya, jurnal sih. Ya oke. Secara umum sudah oke, Stefan. Tinggal bab 4, bab 5 tolong dikirim ke Classroom ya. Nanti biar kita cek. Baik. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih Stephen. Ada lagi yang lain mungkin? Tadi siapa ya yang mau demo ya? Eka ya kali ya, Eka Jaya Negara. Ini ada di sini. Kalian, Reno. Reno ada, Reno? Masih ada beberapa bab Pak yang belum selesai nih. Ya, nggak apa-apa. Tapi lanjutin. Programnya sudah sampai mana? Ini sih sampai ini Pak, dia bisa nampilin kondisinya dia itu terputus atau tersambung untuk networknya. Tapi untuk lognya segala macamnya belum. Lalu Pak. Bisa didemokan kapan ya? Mungkin besok Pak ya. Besok soalnya ya? saya masih otak-atik juga ya. Besok Senin ya? Baik. Apapun itu, pokoknya bikin, Pak saya baru bikin halaman login sama cek laporan, terserah. Pokoknya besok Senin ditampilkan. Biar semangat gitu ya. Jadi ini tuh bukan mencari kesempurnaan, nggak ada yang sempurna ini. Tapi biar semangat gitu. Oh kurang, oh ya ini kurang. Kan teman-teman lain juga lihat kan. Tulisan gimana Reno? Cek dulu. Reno. Di KP ya. Oke, terus ada lagi yang mau demo? Ada nggak? Oh, ada chatnya. Mik saya ada suara nggak Pak? Oh, Eka. Nggak tahu, Eka udah ngomong belum? Pak Adam, saya mau demo, boleh? Oh iya, silakan. Ini Juliano datang. Juliano ini skripsi ya? KP ya? KP Pak, KP. Oke. KP di mana? Di musola Pak. Oh, musola. Musola di mana? Dekat rumah. Dekat rumah sih. Udah bisa ditampilin Pak? Belum lihat tuh. Belum kelihatan. Nah, sudah kelihatan. Udah ada. Ya. Kita dapat nyalain exam dulu.
Musola sate santri. Sate ini apa? Sayur tahu tempe. Musola sate santri. Nama tempatnya gitu yang Pak. Oh gitu. Kalau di Iya. anak pondok kan biasa ini ada candaan itu. Makan apa? Sate itu. Oh Sayuran tahu iya. tempe maksudnya. Jadi anak Oh, pondok itu biasa makannya gitu sehari-hari ya. Di Taman Raya. Oke. Apa yang kamu buat? ini ada apa? Yang pertama landing page-nya Pak. Hmm. Ini berupa apa? Kajian rutin gitu. Ini Terus KPK ya? sama kontak. Iya KP. Oke. Nah terus ada 3 user di dalamnya Pak. Jadi ada admin itu buat ngelola seluruhnya. Terus ada petugas buat masukin data aja. Sama end user gitu Pak. Jadi kayak dia buat jamaah aja ngelihat. Coba diklik, dicoba-coba gitu. Oh ini dari sini ya Pak. Ya terserah dari mana. Nah ini cuma buat Kajian manggil rutin. ke Ada ya suaranya ya, Pak? headingnya aja. Oh ada suaranya Eka, sudah dengar. Oh, dia. Oke. Ya. Nah terus Dari kontak nih. beranda ya, ini beranda ya. Iya beranda Pak. Oke, kajian Landing rutin page-nya. deh, geser kanan. Kajian rutin. Apa? Oh Ini itu Pak langsung isinya. muncul situ. Iya langsung ke sini. Oh, itu bisa diklik itu. Soalnya, Al-Tadrib, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i bisa diklik itu. oh belum bisa Pak. Oh enggak, Nggak cuma bisa ini cuma tampilan. nampilin aja informasi aja. Terus kontak Terus coba. kontak. Nah, ini kayak cuman buat Oh kontak. ngirim pesan aja Pak. Oh langsung di satu halaman. Iya. Uh, Terus iya. Sama tentang terakhir Pak. Tentang ininya apa? Musola Sate Santri website ini dibuat untuk apa gitu. Oke. Kemudian kajian rutin kalau misalnya mau menambahkan informasi kajian gimana caranya? Ada di dalam Pak dari petugas bisa, dari admin bisa. Oh ya coba. Harus login dulu Pak. Iya. Ini login Dari petugas sebagai aja. petugas. Petugas. Bedanya apa sih petugas sama admin? Kalau petugas tuh cuman bisa ngelola data petugas, data agenda gitu-gitu, kajian sama kegiatan-kegiatan, tapi nggak bisa ngelola user, nggak bisa buat laporan gitu Pak. Coba ya Pak. Ya silakan. Oh ini login Pak. Nah ini dashboard petugasnya. Jadi di sini kelihatan dashboardnya. Nah, petugas bisa ngelola agenda gitu Pak. Oh, coba tambahkan misalnya agenda Tambah yang muncul di satu. kajian tadi kan? Kenapa? Yang ini ya Pak, yang muncul di kajian. Oh, situ. Yang ini. Iya, agenda ini munculnya di mana? Agenda munculnya ada di harus login dulu. Kalau user harus login, nanti baru muncul agendanya. Oh ya sudah, ini kita sebagai Coba petugas dulu ya, sebagai petugas dulu ya. Iya. Ya, kamu jelaskan dulu lah. Nah ini yang pertama tambah agenda. Nah contohnya kita buat satu dulu ya Pak. Nah misalnya ada kajian tematik. Nah ini diisi semuanya hari ini. Misalnya pematerinya dan deskripsinya dikosongin aja. Nah, kita pilih salah satu misalnya. Kalau mau nambah kitab gimana caranya itu? Ini di sini Pak. Oh di situ ya, oke. Iya di situ. Nah ini status hadir atau libur saatnya misalnya. Nah link video. Kalau link video ini deskripsi boleh nggak di status ya, salah hadir. Maksudnya gimana sih hadir apa libur itu? Jadi kayak dibuat dulu Pak. Nah misalnya kalau udah harinya ustadznya hadir, nah itu baru di edit statusnya jadi hadir gitu. Kalau acara sudah terselenggara,
atau akan pasti terselenggara diganti hadir gitu ya. Biar pengunjung yang melihat website bisa tahu statusnya ya. Itu maksudnya ya. Nah, iya Pak. Terus apa lagi? Ada. Udah terus link video ini. Ini boleh nggak dimasukin kok. Oke. YouTube bisa nggak? Oh, YouTube bisa ya berarti ya. Link itu iya link video Pak. Kok nggak muncul jadi link videonya di sini? Enggak, ini cuma nampilin segini aja Pak. Nah kalau mau lihat semuanya di detail. Oh gitu, ya. Iya. Terus? Nah ini detail misalnya nih. Ke bawah tuh. Nah ini dokumentasi nanti ada kalau udah dimasukin di sini sesuai tanggalnya. Coba apa lagi Pak? Edit kali ya? Itu agenda kegiatan apa? Kegiatan. Yang mana? Itu. Oh kegiatan nih. Kegiatan yang ini. Yang tadi dipilih ini. Di sini. Oh itu tuh untuk menambahkan ini. Iya, misalnya ada kegiatan apa gitu. Iya. Iya. Sudah kalau kita. Iya. Pemateri juga ada. Di sini juga. Pemateri di situ. Iya. Ya. Terus dokumentasi Mbak. Dokumentasi. Iya, jadi kalau ditambah yang masuk harus gambar gitu Pak. Itu nanti dokumentasi masuk di detail kegiatan nggak? Masuk. Kalau kayaknya tadi ada. Ini misalnya. Oh yang tadi iya. Ini misalnya yang tanggal ini ya Pak. Tanggal 5 bulan 1. Bisa dilihat di detail. Tinggal cari yang tanggal 5 yang ini nih. Nah, kalau diklik di detail, nah dia ntar muncul kalau sesuai tanggalnya, Pak. Di dokumentasi sini. Oh, jadi harus dimasukkan dari dokumentasi dulu ya? Iya. Nggak bisa langsung dari agenda. Upload foto di dokumentasi. Gimana caranya? Tambah. Yang hari ini aja. Tanggal ya. Itu jadi yang mengelingkannya itu tanggalnya ya dengan kegiatan. Iya, Pak. Sesuai tanggal. Kalau satu hari ada 2 kegiatan gimana? Kalau satu hari ada 2 kegiatan. Oh iya, berarti gimana sih? Masuk kedua-duanya ya. Nah iya. Harus kamu iniin. Lebih detail lagi ya Pak. Cari spesifik lagi pembedanya ya. Misalnya jam misalnya gitu. Oh iya. Misalnya kegiatan apa gitu yang jadi itu ya? Ya boleh kegiatan. Atau ada pilihan di situ yang mengelingkannya di kegiatan yang pada hari tersebut gitu, hari tertentu listnya jerat itu. Iya Pak. Langsung masuk situ. Ya, itu ya. Iya Pak. Terus apa lagi? Ini coba dimasukin dulu ya Pak. Oh iya. Masukin dulu. Coba dimasukin dulu. Misalnya gambar ini aja. Itu jellyfish tuh. Tanggal, masih ingat nggak tadi? Hari ini, coba yang tadi coba Pak. Iya, kan baru dibuat tadi Pak. Iya. Mau disubmit, ntar di agenda tampil di sini kayak tadi Pak. Di sini. Oke. Berarti ntar tinggal lihat lagi ya Pak, harus sesuai tanggal apa atau sesuai kegiatan apa gitu. Komposisi kegiatan ini naik scroll naik itu. Nah di kegiatan ini yang ini. Nah ID user, nama alamat, ID agenda, kegiatan, waktu. Nah, mungkin bisa diambil dari salah satu poin yang ada di situ gitu. Misalnya apa ya? Oh iya Pak. Misalnya kegiatan gitu atau waktu ya. Kegiatan dan waktu. Oh iya. Ya, siap terus Pak. Kajian rutin. Kajian rutin ya. Nah ini Pak. Itu menampilkan yang nampil di yang tadi di awal ya. Iya landing page. Iya. Tambah kajian rutin. Tambah ya. Terus tinggal pilih hari. Misalnya Senin. Waktunya pada subuh.
ini kan sifatnya nggak mesti selalu update ya. Kita ngasih jadwal, Iya, ini seolah-olah kayak jadwal ya. iya. Materinya misalnya. Misalnya contoh aja, Pak. Tambah. Nah, dia masuk sini, Pak. Nah, kalau di sini kan dia bisa akses langsung ke homepage gitu, Pak. Dari sini. Jadi dia kayak udah login ke user gitu. Nah, di sini dia bisa lihat. Nah, tertampil dari atas ini, Pak. Nah, tadi yang gambar kuning-kuning tadi. Mana tadi? Nah, ini, Pak. Gambarnya kan kuning-kuning tadi, gambar tulip apa atau apa itu. Oh, gambar tulip ya? Iya. Bentar, coba lihat lagi ya. Mana tadi? Gambar ini, Pak. Oh, itu ya. Iya. Dayeng, Ustadz Dayeng Cipta. Iya. Jasari. Nah, berarti tadi yang ini, Pak. Ustadz. Ya, itu ya. Oke. Lanjut, Pak, ke mana? Lanjut, admin ya. mungkin ya. Oke, lanjut. Admin, lokat dulu. Nah, ini untuk admin, Pak. Dia bisa lihat berapa banyak user, agenda, data-datanya per tabel. Nah, terus ada chart. Chart itu untuk apa itu? Buat ngelihat ntar di agendanya udah berapa banyak gitu. Materinya di setiap tabelnya. Sama ini juga yang di bawah agenda sama dokumentasi. Itu pakai apa bikin chartnya itu? Pakai JavaScript sih, Pak, ini. Cari di Google juga, saya kurang ngerti Berarti sebenarnya. kalau kamu misalnya punya data numerik sama labelnya, dibuatkan chart seperti ini bisa ya? Bisa sih, Pak. Kalau yang penting ada gitu codingannya. Nah, kalau masukin insya Allah ngerti ya, Pak. Iya. Ya, kali aja dites kayak gitu kan. Oh iya, bener. Oke. Laporan-laporannya apa ya? Oh, ini sudah bentuk laporan, tidak apa-apa sih. Cetak itu apa cetak? Oh, cetak ini. Kiri ya. Apa yang dicetak di Iya situ? nih. Agenda. Sebenarnya nih ada yang iya laporan. Cetak coba. Coba agenda ya, Pak. Nah, ini misalnya agenda. Dia dilihat dulu tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari bulan Desember awal sampai Desember akhir sampai Desember akhirnya. Nah, terus dicetak terus dimatiin dulu. Materinya. Cetak. Sebelum. Ini ada yang salah nih. Ya sudah, nanti benerin ya. Iya. Itu yang cetak coba dari materi ya. Cetak. Kayak gini, Pak. Berdasarkan pematerinya ini. Oh, berdasarkan pemateri. Iya. Status hadir. Materinya sama. Kalau misalnya pengen semua pemateri gimana? Kayak tadi, Pak, pakai yang tanggal. Ini kan pakai yang tanggal. Tanya coba tanggal. Tanggal tadi ada yang error, Pak. Error ya. Ini salah nama sih ini. Kenapa enggak yang di laporan agenda per tanggal? Kenapa laporan agenda berdasarkan pemateri nggak bisa kamu tambahkan all? Nah, jadi ada milih semua pemateri, terus bawahnya baru pilih, kan otomatis pilihannya cuma 2 di sisi ini ya kan? Kalau nggak satu ya semua gitu misalnya. Oh iya. Gitu.
Iya, Pak. Mm-mm. Bisa kalau kalau mau nampilin semua materi langsung dari sini sih, Pak. Iya, Dari pertanggal. makanya tadi saya tanya, kenapa kok di laporan agenda yang berdasarkan pemateri Materi. kamu bikin seperti itu kan malah lebih simpel. Oh iya sih, Yang Pak. dari agenda Jadi pertanggal nggak yang perlu. bagus, ya itu bagus juga. Misalnya di KM-nya ingin tahu kegiatan kita apa ya antara bulan Desember sampai Januari, misalnya atau November sampai Januari, ya itu dari agenda pertanggal. Tapi kalau Iya, saya Pak. ingin tahu yang Ustadz Dayeng Cipta tadi, misalnya apa saja, kapan saja, materinya apa saja, misalnya gitu. Nah itu Oh pakai iya. yang laporan agenda berdasarkan materi gitu. Oh, Nah, nanti tambahkan fitur itu ya. iya, Pak. Terus apa lagi nih? Terus kelola user paling. Oh, kelola user. Berarti bisa Iya. nambah gitu ya. Iya, nambah Admin, petugas, user. user. User itu gimana? Orang Buat awam end usernya gitu, Pak. yang kamu maksud user itu gimana? Misalnya ini di hosting nih. Saya pengen melihat, kan saya user juga, cuma saya nggak bisa masuk-masuk gitu kan. Iya, nggak bisa masuk ke admin sama petugas. Cuman Lah, ini bisa buat masuk ke homepage doang. homepage. Perlu Iya, login nggak atau perlu register apa-apa gitu? perlu, Pak. Tadi Oh, perlu. Nah, di coba login. Iya. didemokan. Kalau misalnya nggak demo apapun, apa yang dilihat? Oh, langsung ini ya, login ya. Iya, langsung ini. Ini jadi buat akun dulu, Pak. Ini kalau model kayak gini, Iya. yang karena ini kan untuk kepentingan publik ya. Masjid kan publik. Pertama publik, Iya. kedua awam. Itu kalau kamu sih paham. Wah, halaman login saya harus login dong. Nah, kalau jemaah yang sepuh-sepuh, orang tua atau orang yang nggak di bidang IT, begitu diperlihatkan kayak gini, bingung. Waduh, saya pengen lihat agendanya apa kok munculnya halaman login, saya harus ngapain gitu. Jadi kamu harus siapkan juga yang tampilan yang biasa untuk user yang kayak kamu buka web Unsada itu loh, siapa aja kan bisa lihat. Begitu untuk fungsi-fungsi tertentu baru harus login gitu. Tadi Ya. biasanya ada di landing page doang sih, Pak. Itu udah kelihatan. Oh gitu. Ya. Oh berarti tadi lihatnya yang landing page ya. Iya, awalnya dari sini gitu. Nah, bedanya melihat ini ya, orang awam lihat ini landing page dengan login sebagai user apa bedanya? Oh, mungkin harus login dulu ya, Pak. Biar kelihatan. Ya, silakan. Kalau di berandanya sama aja sih, Pak. Nah, terus yang cuman benefitnya dia bisa lihat agenda rutin misalnya. Nah, kalau orang tua pengen lihat agenda rutin harus login dulu gitu. Enggak, dari tadi yang depan kan ada, Pak. Oh, ada. Berarti nggak ada bedanya dong. Yang foto-foto itu. Yang ini yang apa tadi kamu sebutnya landing page itu juga ada fitur ini agenda rutin ini muncul. Agak, tapi dia ini bersifatnya langsung kelihatan foto-foto aja yang tadi. Oh gitu. Iya. Jadi cara informasi sama ya? Hampir sama lah. Cuman dia bisa lihat dokumentasi gitu. Oh iya. Kalau yang tadi yang di landing page dia nggak bisa. Oh, jadi yang landing page tadi secara umum ya? Iya, secara umum aja. Umum banget, nggak terlalu detail. Terus apa lagi? Turun tuh apa turun? Ada agenda hari ini, misalnya ada hari ini. Yang tadi baru dimasukin ini. Terus agenda yang akan datang. Misalnya dia udah di-input sebelumnya dari tanggal berapa sama petugasnya. Ntar muncul di sini. Terus sama 10 agenda terakhir nih biasanya. Oke. Gitu sih, Pak. Ya. Sudah dokumentasi. Dia lihat per tanggal. Gitu, Pak. Kasih lihat. Oh iya. Wah, gambarnya nggak ada keterangannya. Harusnya kamu kasih keterangan dong. Kasih di bawahnya ya. Oh, terserah, mau di bawah, di atas. Item apa yang ingin diinfokan, kajian, tematik, ustadz apa, oh iya. tanggal berapa, gitu.
Iya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Nah, ini kan buat link ke YouTube-nya. Nah, terus paling sini ada edit profil. Profilnya, profil user tadi ya, yang si Iya. Bagas. Heeh. Kalau passwordnya lupa gimana? Kalau password lupa, nah itu belum tahu tuh, Pak. Ya, Belum dibuat. Kamu cari tahu lah ya. Iya. Oke. Ada lagi? Udah ya? Udah. Ya, wis. Ya, cukup bagus lah. Iya, Pak. Di masukan-masukan dari saya tadi dicatat kan ya? Dicatat, Pak. Oh iya. Cukup ya, Pak. Saya stop share. Ya, Ya, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ada lagi? Si Dava sudah. Saya, Pak. Ya, silakan Eka. Ini KP apa Ya. skripsi, Eka? Skripsi, Pak, skripsi. Skripsi. Iya, skripsi. Saya screen dulu. Share. Nah, udah kelihatannya, Pak? Udah. Nah, jadi ini aplikasi saya namain Orion. Saya namain Orion, Pak. Jadi saya kasih namanya Orion. Terus buat usernya itu ada 3 sih, dosen, mahasiswa, sama pegawai. Cuman belum jelaskan dulu Orion itu untuk apa fungsinya, siapa penggunanya. Jadi Orion, oh iya. Jadi Orion itu adalah suatu aplikasi yang saya buat untuk sistem plagiasi khususnya di kampus kita di Unsada. Nah, menurut revisi kemarin itu banyak kesamaan di bab 2 dari Pak Heru udah bilang kan, di bab 2. Nah, masuk skripsimu enggak? Masuk. Oh, termasuk skripsimu banyak plagiarismenya. Makanya saya bahas juga. Saya kemarin juga pas KP, kok ada mirip-mirip juga. Bukan mirip, sama aja. Itu. Ya, terus. Nih. Nah, cuman kan ini di revisi kemarin juga ada nih yang sama nih. Cuman apa sih? Dokumen pembanding di penelitian sebelumnya itu maksimal cuma 2. Jadi dokumen A sama dokumen B itu dibanding langsung. Jadi cuma sekali doang. Nah, itu yang lama. Nah, saya coba yang lama itu apa? Kamu harus jelaskan nanti yang lama, yang ini Pak, yang ini gitu. Oh iya. Ya siap. Jadi yang lama itu cuma bisa banding 1 dokumen doang maksimal. Nah, saya coba improvisasi bisa membanding banyak dokumen sekaligus. Cuman emang waktunya lebih lama aja. Nah, saya coba masuk ke bagian dashboard-nya. Membandingkannya itu file ke file apa text to text? Nah, untuk membandingkannya ini bentuknya dokumen. Baru saat ini saya bikinnya sih baru support PDF untuk bentuk file berarti ya. Iya, file untuk bentuk docnya belum. Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Udah nyala belum? Udah. Nah, ini kan usernya kan ada 3 nih, Pak. Ada mahasiswa, dosen, sama pegawai. Cuman kebetulan saya belum bikin nih bagian buat batasan aksesnya. Cuman untuk sederhananya itu, buat dosen sama mahasiswa itu cuma bisa coba fitur di bagian scanner. Saya bikin 3 fitur nih, Pak. Untuk plagiasi judul, skripsi, sama teks. Antar teks tuh gimana ya? Buka aja deh. Kalau teks itu antara target sama sumber. Jadi string yang mau dibanding sama sama string yang mau dibandingkan. Kalau yang dokumen itu bentuknya file. Jadi nanti kita upload nih file yang mau dibanding, akan dibandingin sama data yang ada di dalam repository di sini. Kenapa datanya kosong ya? Data dari repository. Berarti ambil link dari link repositorinya apa download dulu filenya dari repository?
Nah, kan ini repository. Nah, karena saya mau coba teknik scraping gagal, jadi mau nggak mau saya download dulu nih dari repository yang ada di Unsada, ambil di Prodi Teknologi Informasi. Itu sebanyak kurang lebih ada 30 dari tahun 2021 sampai 2015. Itu kita upload dulu di sini. Upload Di itu sini upload. semua itu diupload ya? Iya, semua diupload. Berarti Nah, itu kamu yang semua kamu upload itu kamu perlakukan sebagai repositorimu ya, ya itu ya? Iya, jadi acuan repositorinya. Jadi sebagai dokumen Kemudian misalnya pribadi. kamu upload 30 file nih, bread gitu ya. Nanti Ya. itu dijadikan sebagai pembanding semua, apa kamu milih, saya cuma 5 saja misalnya, centang 5 gitu, atau gimana? Oh, jadi kalau misalnya kita, ini kan di repository ada totalnya itu 30. Itu 30-nya dibandingin sama yang mau dibanding. Oh, Jadi gitu. dokumen A dibanding sama dokumen judul pertama, judul kedua, judul ketiga terus. Gitu. Ya. Nah, saya bikin fitur import juga nih. Karena kan kalau mau upload dokumen, pertama tuh saya bikin sistemnya upload judul dulu kan. Soal judulnya ada 400, nggak mungkin upload satu-satu lama. Jadi kan saya bikin ada template di sini. Bisa nggak nih? Bisa. Nah, ini udah saya coba cleaning sih. Urutannya gini. Publish ya. Nggak muncul ya. Bentar. Sulit. Gini deh. Nah, jadi ini template-nya udah saya bikin sih. Jadi pertama tuh ada urutan publisher, udah pasti kampus sendiri. Terus sama data NIM, nama sama judul-judulnya. Ini kurang lebih ada 400. Ngambil dari yang di web tip Unsada nih. Saya coba demoin buat upload. Nah, semoga nggak gagal. Bismillah. Semoga nggak gagal. Oke. Aduh, error lagi. Nanti dibenerin. Sebentar. Ini template ini time memory function. Ini nanti ada informasi apa di sini di template-mu ini? Jadi di template itu ada informasi publisher, itu maksudnya kampus kita penerbit, terus ada NIM mahasiswanya, ada nama mahasiswanya, ada judul yudisiumnya. Mengidentifikasinya gimana dari tabel tadi? Saya kurang jelas mengidentifikasi, maksudnya gimana Pak? Kan tadi di tabel Excel-mu ada NIM, kemudian ada nama gitu kan ya, sama judul. Itu nanti harapannya nanti muncul di yang tabel-tabel yang tadi. Iya, di bawah sini muncul nih data resource dokumen. Cuman tadi gagal. Nah ya. Tadi gagal jadinya. Ya, berarti itu seperti halnya ini ya, gampangannya seperti menampilkan dari Excel ke sini gitu maksudnya? Iya. Nanti dari situ barulah kita detailnya ada per ID atau per ID. Jadi judul itu ada ID-nya kan. Klik detail, nanti baru kita tambahin nih dokumen skripsi. Nah, yang NIM-nya siapa nih? Saya kan udah bikin ini nih. Udah ngambil dari repository. Kemarin udah ditandain sih. Ini nih dari repository yang punya jurnal siapa, yang punya dokumen skripsi siapa aja. Nanti kita masukin satu-satu. Kalau untuk upload bentuk filenya, kalau di judul bisa sekaligus pakai template. Nanti muncul di table. Itu, Pak. Oh, enggak. Kamu masukkan ke database saja itunya. Data resource dokumen jurnal. Oh, itu nanti masuk. Jadi pas di template, di upload, itu kalau berhasil, dia masuk ke database, baru dipanggil di sini. Cuman kebetulan gagal. Apa dirubah ke CSV dulu atau gimana nantinya?
Kalau untuk template support CSV, support Excel, SS, file Excel. Oh, berarti bisa Support ya. juga. Excel ya, nggak ada Support masalah. juga. Karena kalau CSV kan memang file disknya kan teks gitu loh, format. Ini support juga, Pak. Terus ini deh, coba tadi sih sempat rusak jadi ya hilang datanya. Hilang. Bentar. Coba saya ini dulu deh, yang scan aja dulu deh. Ya. Yang ini nggak perlu pakai database soalnya. Jadi misalnya saya punya ini pendahuluan, saya copy aja misalnya ini segini, terus saya pastein ke sini, terus saya coba sembarang aja ngambil sini, gini, terus saya coba pastein di sini dan ini coba di scan. Target itu sebagai pembanding. Iya, pembanding. Oh, dokumen Source itu pembanding. sebagai yang akan dibanding. Oh. Nah, ini ada sebenarnya 18%. Kalau misalnya ini di copy disamain ke sini, harusnya sih 100 karena udah pasti Sama ya. Iya. Ini kan Nah, datanya itu nggak yang ada, bentar, Pak. nilai persentasenya itu apa itu? Kata atau kalimat atau pasangan beberapa kata gitu? Ini kan algoritmanya menggunakan yang di sini pakainya windowing nih. Jadi windowing itu sistemnya teks ini diolah dulu nih pakai text processing, dihapus spasinya, dihapus tanda spesial karakter, ya spasi gitu, terus baru dilakukan hashing. Jadi setiap karakter liquid itu dirubah, dikasih n-gram dulu. Jadi n-gram itu melakukan split kata. Misalnya dikasih n-gram itu 5. Jadi setiap 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 dipotong. Bikin kata baru selanjutnya dari i, dimulai dari pertama lagi. Habis itu dilakukan hashing. Setelah dilakukan hashing itu gimana ya? Dienkripsi. Cuman pakai enkripsi char karakter ASCII. Terus habis itu dilakukan namanya window. Window itu menyeplit hasil enkripsinya. Nah, udah dapat nih hasil enkripsinya, beberapa bagian, terus dibandingin sama target. Jadi itu kan bentuknya angka, jadi lebih mudah. Pas digabungin ini ada pakai function dari pemrograman sih, digabungin aja, cari yang matching. Kalau dia sama, 100, kalau dia ketemu yang beda, ya sesuai persen yang muncul. Nah, untuk ngitung persentasenya itu pakai algoritma, pakai metode Jasad Similarity, gitu, Pak. Oh ya, berarti kalau misalnya itu kan di awal ada liquefied petroleum gas. Itu kalau misalnya liquid spasi fired spasi petro spasi leum, pasti nanti hasilnya nggak jadi 100% ya? Liquid petroleum gas. Gini. Ya. Yang source-nya. Oh, yang source-nya. Oh, nggak bisa ya diedit ya? Bisa kan? Nah, kasih spasi itu liquid spasi feed. Oh, liquid. Spasi. Itu liquid itu. Liquid spasi feed. Oh iya. Liquid spasi feed. Terus petro spasi leum spasi gas. Terus mana lagi? Ya, dicek. Tetap 100 sih. Tetap 100. Ya, karena ini kan dihapus semua, Kak. Spasi, tanda spesial karakter, itu dihapus semua di cleaning. Jadi tag-nya nyambung semua, kan. Jadi prosesnya itu ini. Spasinya kan dihapus. Nah, itu ada berapa spasi yang dijadikan satu gitu? Semuanya, Pak. Oh, semua. Berarti semua yang terkandung dalam teks ini ada spasi delete.
pokoknya semua spasi hapus gitu ya. Iya, dia. Berarti nempel semua lah gampangannya ya. Iya, nempel semua. Nempel semua, terus membedakannya gimana tadi? Supaya membedakannya Jadi n-gram. pakai n-gram. Jadi Oh. n-gram itu untuk memecah, kan Kak panjang nih. Oh, Misalnya jadi n-gramnya 5. berat gitu panjang, Potong. terus Iya, dipecah berapa? dipotong nih. Iya, misalnya kasihnya 5. Berarti setiap 5 karakter dipotong. Liquid. Oh, Setuju gitu. kasih pendek aja. Gini aja. Ayo pergi ke pasar. Gini aja. Ya. Jadi kan gabung nih. Gini. Nah, terus misalnya saya kasih potong misalnya 5. Nanti jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini. Kopi saya gini. Digabungin, terus disepit sesuai jumlah n-gramnya. Oh, jadi 5, jadi setiap n-gram nanti dibandingkan dengan n-gram yang ada di target. iya. Kalau Ya. 5 ini jadi 5 juga. Baru di hashing. Hashing itu diapakan? Hashing itu dirubah karakternya. Jadi saya sih kurang. Nah, nanti kamu pelajari, maksud saya, kalau saya bertanya, kamu nggak mesti harus dijawab sekarang ya. Artinya itu potensi yang akan ditanyakan oleh penguji. Oke. Makanya kamu pelajari. Sip. Berarti sebetulnya bisa dibodohin ya dalam tanda kutip ininya ya. Kan 5-5 nih. Misalnya biar jadi nggak 100% kan berarti bisa diutak-atik dari n-gramnya ya. Iya. Dari apa itu? Source-nya. Nah, kayak gini. Ya, ini karena beda. Ya. Ini saya mau jelasin yang dokumen tapi error. Yang tadi ya error. Oh ya sudah, ini Iya. PR-mu itu harus dibenerin. Iya. Ya sudah. Boleh lanjutin. Takut ada yang kurang gitu Pak. Ya error lagi. Dokumen. Terus ini Kalau dokumen gimana? Bisa jelasin sedikit aja meskipun tadi error. Bagian uploadnya yang mana? Bagian ini. Bagian uploadnya dokumen. Jadi kan ini scanner dokumen. Jadi sebelum kita upload, kita harus definisiin dulu nih. Kayak nama siapa. Nah udah otomatis sih dari siapa yang login. Terus judul misalnya mau judul uploadnya apa tuh, mungkin misalnya upload pertama kali, terus upload dokumennya. Nah, contohnya misalnya PDF gini sini. Ini aja deh. Bisa nggak ya? Tadi gagal sih. Nggak apa-apa, gagal kan masih ada waktu ini. Nggak masuk gara-gara error tadi. Nah, jadi kalau udah masuk, dia masuk di sini nih, autornya siapa, submission-nya apa. Terus di sini ada action. Jadi action itu 2 tombol. Ada submit sama download. Sebetulnya download belum jalan. Nah, kalau di submit, nanti dia submit itu artinya proses. Jadi dia bakal cara kerjanya gini. Membandingkan dengan yang sudah kamu simpan tadi ya, maksudnya? Iya. Cuma kan itu bentuknya dokumen. Kan dokumen itu jadi sistemnya perangnya diekstrak dulu, Pak. Jadi karakter di dalam itu dikeluarin dulu. Baru bisa dibandingin. Jadi nanti bentuknya kayak tadi, string antar string. Cuman banyak kan. Jadi teksnya yang ada di dalam dokumen diekstrak tadi ya, dikeluarin, dijadikan teks terus di-engram gitu ya. Iya, di-engram lagi gitu. Cuma yang ngebedain prosesnya di situ doang. Dikeluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Ada apa? Ini saya pakai library tambahan namanya parser PDF. Jadi itu buat ngeluarin konten yang ada di dalam PDF. Jadi teks. Jadi gitu. Teks ya. Kalau gambar ya berarti enggak ya. Tapi kelemahannya di PDF itu kan kadang kalau teksnya dikeluarin jadi strukturnya jadi nggak begitu teratur ya. Tapi kalau doc kan ini biasanya lebih terstruktur. Ya, beda sih itu aja sih. Ya, oke.
Cuman itu tadi kalau kita punya repositorinya banyak, misal lebih dari 30 atau 50, prosesnya juga makin lama. Menurut analisamu, proses yang lama itu karena apa? Karena pertama itu kan karena banyak prosesnya itu looping, terus stringnya itu lebih dari 100 lah ya, karena dokumen itu pasti berhalaman, terus lainnya juga lebih dari 100. Terus kalau ya itu terkait dengan mesin komputasimu juga, komputermu ya. Lama. Iya. Makanya kayak Turnitin, kemudian plagiarisme checker, itu harganya mahal tuh ya karena mereka punya mesin yang super untuk bisa membandingkan ribuan paper itu dengan terhadap file yang kamu upload. Itu ya berarti sebetulnya nggak ada masalah untuk skripsimu, ini sekedar tahu saja. Artinya kamu bisa menganalisis gitu loh, gitu. Oh ini ya karena memang banyak komputasinya sehingga lambat gitu aja. Iya benar. Juga nyoba Turnitin kemarin, karena kan nggak ada acuannya juga, bingung kan. Ya udah saya coba Turnitin lah, minjem. Ya kurang lebih begini prosesnya, benar. Itu di situ proses di hardware-nya. Turnitin banyak, kalau saya sedikit. Tapi kalau Turnitin kan lebih cepat lah ya, orang mesinnya lebih gede gitu. Iya, mesin. Masalah hardware sih. Ya, oke. Terus apa lagi yang mau ditunjukkan? Ini ada 2 sih, Pak. Jadi karena ini bentuknya file kan, jadi harus ada sistem file manager-nya juga. Oh iya. Nah, ini. Oh ya, tadi ini mungkin kalau analisamu seperti itu ya mungkin nggak perlu banyak-banyak dulu lah untuk menjadikan targetnya ya. Ini mungkin 20 cukup lah untuk sekedar untuk bahwa ini mesin ini bisa bekerja sesuai dengan algoritma yang sudah kamu buat gitu. Oh, siapa? Saya catat dulu. 20 lah. Oke, ini apa ini? Local file. Ya, 20 data reconvert dengan pertimbangan tadi gitu ya. Bukan berarti harus 20 gitu ya. Iya. Dengan pertimbangan karena komputer saya lelet, Pak. Misalnya gitu ya. Kalau kebanyakan, wah nggak selesai-selesai ini dia mengeceknya. Oke, apa lagi? Your local file. Ya, itu aja sih, Pak. Paling ya banyak fitur yang harus dibenerin lagi karena error tadi. Oke. Nggak bisa diapain banyak-banyak. Oke, segera dibenerin ya. Ya, oke, terima kasih Pak, dan stop sharing. Terima kasih sharingnya Eka Jaya Negara. Siapa lagi ya? Sudah ngantuk? Saya Pak. Oh, saya Pak. Yang belum ngantuk ternyata. Silakan. Saya mau demo aplikasi saja Pak. Oh iya, silakan. Tapi baru jadi saya share screen ya Pak. Ya. Ya, jadi ini aplikasi yang saya buat yaitu penjadwalan mata kuliah. Jadi dengan 2 metode, ada algoritma genetika dan algoritma greedy. Jadi yang baru saya buat itu hanya algoritma genetika Pak. Untuk yang greedy masih dalam proses. Algoritma apa saja? Greedy dan genetika. Oh, algoritma genetik. Algoritma genetika. Ya. Jadi di sini saya coba login dulu. Jadi di sini ada beberapa menu. Seperti ada data waktunya, ada data hari, jam, dan di sini ada data kuliah. Nah, itu tentang ada data kuliah ini gabungan dari 3 menu yang di bawahnya, yaitu mata kuliah, dosen, dan kelas. Ini datanya sudah saya dapat dari yang Pak Adam kirim kemarin. Tapi saya hanya mengambil yang kelas paginya saja, Pak. Oh gitu, oke. Iya, jadi lebih kecil lagi lingkupnya. Ini data-datanya. Ini ada data ruangannya. Ini data juga. apa ini? Iya, Pak. Ini data apa ini? Data ruangannya. Oh, ini kamu sebut ruang ya, oke. Iya.
Nah, terus di sini ada data kuliah ini gabungan dari 3 yang tadi. Ini jadi data kuliah ini tuh cara menambahkannya itu dari 3 menu yang di atasnya ini. Jadi dipilih misalkan arsitektur dan organisasi komputer, dipilih mau kelas apa. Saya menamai kelasnya seperti ini. Ada semester ini kebetulan yang saya ambil datanya itu yang genap. Jadi ada seperti ini saya ngambil menuliskan kelasnya seperti ini, ada kelas semester 2, kelas A sampai kelas D. Dan ini untuk pemilihan dosen untuk setiap mata kuliah yang ingin diajarkan. Dan langsung saja ini ada generate jadwalnya, Pak. Di sini memasukkan jumlah kromosom untuk dilakukan perhitungannya. Jumlah kromosomnya itu bebas, tapi antara 10 sampai 500 itu paling mentok. Dan untuk Kromosom itu generasinya apa? juga. Kromosom. Jadi pertama algoritma genetika ini tuh itu ada sebuah populasi, di dalam populasinya itu ada beberapa kromosom. Misalkan satu kromosom itu terdiri dari beberapa gen. Nah, gennya itu ada di sini. Jadi misalkan gen yang satu kromosom di dalamnya ada beberapa gen. Ini contoh, misalnya ini gen 1. Ini tuh disebut sebagai gen 1. Ada mata kuliahnya, kelas, dan dosen. Ini karena SKS itu termasuk ke dalam mata kuliah. Jadi itu gen. Ya, ini gen mata kuliah, kelas, dan dosen. Nah, jadi kumpulan dari gen-gen ini disebut kromosom. Nah, untuk di sini saya coba jumlah kromosomnya itu 10 dan maksimal generasinya itu saya coba 25. Jadi proses generasi. Saya kembali lagi ke gen. Yang di sini. Nah, itu gen ya? Ya. Gennya ada berapa di situ? Gennya di sini ada 3. Mata kuliah, kelas, dan dosen, Pak. Mata kuliah, kelas, Jadi, dosen. Ya, mata kuliah, kelas, dan dosen. Kalau jadi SKS nggak disebut 3. gennya? Kalau SKS itu termasuk dalam mata kuliah, Pak. Jadi nggak bisa dipisah gitu loh. Jadi misalkan mata kuliah basis data itu pasti 2 SKS. Jadi nggak bisa berubah. Jadi melekat di mata kuliah. Melekat di mata kuliah. Yang disebut gen itu yang mana? Arsitektur organisasi komputer, K01, Suzuki Sofyan. Itu gen. Ini gennya itu misal mata kuliah ini arsitektur dan organisasi komputer, ini gen pertamanya, ini gen kedua, dan ini gen ketiga. Gitu. Jadi kumpulan gen ini tuh jadi suatu kromosom. Sebentar, saya stop. Bentar, saya kayak ada salah deh, Pak. Saya ada salah, Pak. Maksud saya tuh gen itu terdiri dari mata kuliah, kelas, dan dosen. Jadi 3 kumpulan ini satu gen. Jadi ini satu gen, ini satu gen, dan ini satu gen. Nah, kalau kromosom itu ada banyak kromosom terdiri dari beberapa gen, gitu, Pak. Nah, jadi kalau kumpulan kromosom, ya, Pak? Kamu kan tadi menginputkan 10 kromosomnya 10 gitu ya. Sebentar, jangan pindah dulu. 10. Berarti ya, Pak, bisa diasumsikan nomor 1 sampai 10 gitu gennya. Itu satu kromosom. Iya. Itu satu kromosom. Kromosom tadi kan kumpulan dari gen toh? Kromosom itu kumpulan dari gen, iya, Pak. Iya. Kalau ada kamu masukkan 10, berarti ada 10 kumpulan. Tadi 10 kumpulan kromosom. Belum tentu. Misalkan ya. Di sini ada gennya itu ada banyak nih, Pak. Jadi di banyak ini jadi ada 10 dari total segini semuanya ini. Ada 10 kromosom. Kalau misalkan saya nulisnya 10. Oke, ya udah jelas. Lanjut dulu. Jadi lanjut ke generate jadwalnya. Misalnya sini udah saya masukkan 10 dan generasinya itu 25. Nah, generasi itu apa? Nah, ini generasi saya juga masih kurang paham, Pak. Kalau misalkan saya baca-baca sih, generasi itu ya bisa dimasukkan nilainya juga, acak juga.
Ya, jam kamu 25. cari tahu tuh orang ada menunya, masuk kamu nggak Iya paham. Pak, saya udah saya udah baca-baca juga masih kurang paham Pak tentang Ya, algoritma oke. satu ini. Tampilkan proses Jadi algoritma. Aku ada centang situ itu iya, apa? jadi bisa dicentang. Jadi ntar ada di sini ada prosesnya Pak, seperti ada seleksinya, ada Ya, mutasi, coba aja enggak apa-apa. Opsi lain itu seperti apa itu. itu? Ya, Opsi opsi lain lain itu apa? ada opsi lain itu ada tambahan sebenarnya. Ini lagi di Oh, ya udah biarin dulu. sini ada. Jadi ditemukan fitness terbaik itu 1 dengan generasinya itu 5. Jadi jadi itu algoritma genetika ini berhenti prosesnya ketika telah mencapai yang ditentukan atau yang generasi terbaiknya udah ditentukan, atau satu lagi apa ya, saya sedikit lupa yang satu lagi itu. Makanya satu lagi itu yang salah satunya itu hingga menentukan ya misal kondisi yang ditentukan gitu Pak. Oke, Ya kan kayak generasi 25 topnya segini. sudah. Itu Ini ke ada bawah apa? Kromosom. ya, Nah, itu ini angka-angka apa gitu. ini langkah-langkah dari algoritma genetika itu Pak. Angka-angkanya Ini itu kan rumusnya ini ya. kan ya dengan dari fitness. Jadi setiap kromosom didapat nanti yang setiap gen yang berpotensi sama dihitung nilai fitnessnya. Ini kamu nanti pelajari secara detail, termasuk yang tadi ya, termasuk Eka Negara sama Stephen, latihan menulis di depan ya, karena pasti disuruh depan. Tolong tuliskan proses kromosom dan sebagainya. Nah, harus bisa menuliskan di papan tulis gitu maksudnya. Kayak si Stephen juga tadi misalnya prosesnya gimana nih, perhitungan LSB-nya dan sebagainya gitu ya. Artinya kamu harus pelajari itu juga gitu. Jadi perhitungannya ditulis juga nanti misalkan disuruh oleh penguji. Iya, ya sampel aja, nggak semuanya sih di naskahmu itu. Ya, terus Jadi lanjut. ya. Jadi ini hasil jadwal seperti ini Pak. Jadwalnya ini. Jadi ada hari-hari seperti ini, mata kuliah, semester dan dasar. Turun-turun. Dan ini kan tadi saya juga masukin waktunya, tidak ada yang jam untuk hari Jumat khususnya Pak. Hari Jumat kan ada bentrok jam untuk sholat Jumat. Jadi waktunya itu saya atur supaya tidak ada sampai sholat Jumat waktunya. Oh, berarti jam 8 sampai jam 10. Ya, jadi saya 9.40 ya kalau ada 3 slot kan kalau pagi itu jam 8 ya, sampai jadi 9.40. Saya ngambil jamnya itu jam 9, jam 8, jam 10, dan jam setengah 11 Pak. Jadi jam-jamnya itu jam-jam segitu yang dibuat jadwalnya. Misalnya jam 8, setengah 11, ya, ini jam 8, jam 10. Kamu perhitungkan lamanya SKS nggak? Kan SKS itu kan 3 kali 50. Kalau 3 SKS kan 3 kali 50. Kalau 2 SKS 2 kali 50. Ya, sini saya nulisnya 45 Pak. Jadi masih kurang waktu 5. Iya, masih kurang 5 menit lagi. Kalau praktikum ya, praktikum ini kamu nanti perbaiki nih gennya. Itu 2 jam ya. 2 kali 60 menit. Meskipun 1 SKS. Itu pokoknya yang ada prak-prak-praknya gitu, jadwalnya kamu ganti deh ininya, lamanya waktunya. Itu. Tapi bikinnya ada ininya nggak ya? Nggak ada ya, berdasarkan SKS ya? Iya, Pak. Saya cuma berdasarkan SKS, jadi... ya gampang. Kalau berdasarkan SKS, pokoknya yang 1 SKS itu 2 kali 60. Nah, gitu. Yang 1 SKS jadi 2 kali. Kalau yang 3 SKS nih, jam 10 sampai 12. 10.50, terus jamnya. Ini
ini nih, misalnya teori bahasa dan otomata nih ya, kan 3 SKS. Iya. Yang 2 SKS saja lah, yang gampang hitungnya. 10 basis data 2 SKS 10 sampai 11.30. 10.5. 1,5 jam itu berapa? 120 menit ya? 90, Pak. 90 ya, ya. 90. Ini sebetulnya kalau 2 SKS cuma 100 menit. Wah, hampir ya 90 ya. Nah, ini Iya. sampai 11.40 ini. Kalau berdasarkan 2 SKS kan 50 dan 100 Iya, SKS. ini 11.40. Nah, kamu Bapak tadi yang 1 SKS gimana, Pak? Yang 2 praktek kali itu? 60 menit, 2 jam. 2 jam beneran. Jadi 1 SKS itu 2 kali 60 menit. Nah, Kalau untuk prakteknya. iya. Oh iya. Itu kan nongkrongnya di Gen kan ya. Nah, Iya. terus ini pengembangan aplikasi game 3 SKS itu berarti 50 kali 3 150 120 2 jam 30 menit. Iya, 2 jam 2 setengah. jam jam 10. 2 jam. Nah, ini 10.30 ini nomor 90 ini harusnya. Iya. Nah, yang Jadi ini hitungannya per SKS itu jadi 45, Pak. Jadi masih hitungannya rata semua Pak sama. Jadi ya, 1 makanya, SKS itu dihitung 45. Makanya nanti dibenerin ya. Nah, Ya, Pak. pokoknya yang 1-1 itu kan pasti prak tuh. Nah, yang 1 SKS itu 2 jam pasti prak. atau 120 menit. Nah, nanti kamu ini ditanya penguji bingung nanti. Oke, ya konsepnya seperti inilah ya. Nah, terus ini juga saya ada ini Pak kayak kendala di ruangan Pak. Kan ruangan di sini kan jatuhnya acak Pak tempatnya. Jadi setiap ruangan yang saya input di sini itu pasti bisa dipakai oleh semua mata kuliah. Jadi misalkan kalau dari data aslinya, contoh misalkan statistika itu, jadi di ruangan T406 ini cuma sekali dalam seminggu dipakai statistika. Tapi kalau misalkan karena saya inputnya di ruangan tadi, jadi ruangan ini tuh bisa dipakai untuk mata kuliah lain di hari yang lain, Pak. Tuh ya benar. Yang penting kan nggak di jam yang sama di hari yang sama gitu kan? Iya. Nah, yang penting cuma itu aja ya, Pak ya. Contoh nih misal nih, ini nomor 1. Arsitektur dan organisasi komputer K402 jam 8 ya kan. Jangan sampai di basis data lanjut Senin jam 8 sampai jam 9 nongkrong juga di K402. Nah, gitu. Gitu ya nggak boleh kan? Mesti bentrok kan? Bentrok ruangan kan? Itu iya sih, bentrok ruangan. Intinya cuma di bentrok ruangan itu juga. Iya, jangan bentrok. Jadi boleh-boleh saja K402 di hari yang sama tapi jamnya beda. Oh iya. Gitu. Ini sih udah beda Pak, cuman karena ini aja SKS dari waktunya. Ya, SKS ya dibenerin. Iya Pak. Oke. Cuma itu aja sih Pak. Paling hasil jadwalnya yang sudah pernah dibuat ini sama hasil. Lagi. Cetak. Iya. Wah, ini kalau ada ini kerjaan kanjur enak ini. Tinggal masukkan kromosom ya langsung. Saya nggak perlu repot bikin jadwal. Ya, apalagi? Ini Pak, saya mau nanya kan saya bikinnya 2 metode Pak. Ini saya baru bikin 1 metode lagi masih dibuat. Itu nanti bandinginnya itu bagaimana ya Pak? Bandingannya itu masalah lama di waktu atau tingkat apanya yang dilihat untuk perbandingannya? Mungkin hasilnya kali ya. Misalnya Anda mengenerate untuk hari apa, kemudian di yang greedy juga untuk hari apa, hasilnya gimana? Itu beda atau sama tetapi ada perbedaannya atau benar-benar beda gitu ya. Atau misalnya di greedy ada yang satu ruang dipakai
dua mata kuliah di jam yang sama, misalnya di hari yang sama. Nah, itu seperti itu. Bisa, belum lihat hasilnya juga sih Pak, untuk ini. Iya, makanya kan Belum tahu tahu. perbandingan. Nanti kalau sudah ada programnya kan bisa kamu bandingkan kecepatannya dan sebagainya. Terus kamu pernah bandingin nggak kalau ini misalnya kamu tadi kromosom 10 ya, 10 sama 10 generasinya 25. Nah, kalau misalnya 5 kromosomnya 5 generasinya 10 apa yang terjadi gitu ya? Kamu bandingkan dengan ini. Ya, saya udah bandingkan misalkan kromosomnya lebih banyak, Pak. Itu lebih memakan waktu, Pak. Karena sampai lama gitu nunggunya untuk jadi jadwal lain. Kalau misalnya kamu berdasarkan lama, maka kamu harus punya ukuran ya, entah itu di timer apa di ini gitu. Iya. Jadi nggak bisa nyebut, oh ini banyak, lama dong. Nah, nggak bisa seperti itu. Tapi kalau kromosomnya banyak, generasinya banyak, maka ini sekian menit dan sebagainya, sehingga disimpulkan kalau kromosomnya banyak, kemudian generasinya di-generate banyak, maka waktu yang diperlukan lama. Nah, baru seperti itu. Jadi ada datanya gitu ya. Kita kan orang teknik ya, Oh, iya. ngomong harus ada datanya. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oh. Untuk laporannya menyusul nanti, Pak. Ya. Udah? Ya udah. Terima kasih, Pak. Ya. Saya stop share. Ya, silakan. Yang lain? Sudah ngantuk? Saya, Pak. Ahmad Rois, saya pikir ngantuk. Enggak. Ya, sebelumnya saya ini, Pak. Saya KP, Pak. Oh, KP, ya. Silakan. Ya. Langsung share screen apa di Share screen. Bikin apa ini? Langsung jalanin kayak buat aplikasi penguji santan, Pak. Penguji santan? Layakan santan gitu. Jadi saya magangnya di sebuah kayak pembuat pengolah santan gitu, Pak. Kayak buat bahan-bahan makanan. Oke. Jadi saya di sono bagian buat pembuatan santan. Dan di santan itu saya uji, kan biasanya kalau ketahanan santan kan dari kecium dari baunya kan udah bau, berarti santannya kurang layak dikonsumsi. Ini kalau saya nyobanya pakai pH meter, Pak. Di pH meter dicatat, terus dimasukin ke data sini, Pak. pH meter. Bentar. Ini kok. Menentukan layak dan tidaknya berdasarkan apa? Kok dimute? Speakernya dimute. Sebentar, Pak. Iya. Mahasiswa tingkat akhir ya, malam minggu bukannya main-main, malah bimbingan. Bentar, Pak. Iya, iya. Ini, Pak, kayak ini pengujiannya kayak asam basa gitu, Pak, tadi, Pak. Kelayakannya kan di pH meter itu kayak ada asamnya berapa, basanya berapa gitu, Pak. Cuman saya belum, aplikasinya kan belum sepenuhnya jadi, cuman minta saran apa gitu yang kurang, Pak. Nih, saya di sini kan ada dua form, Pak. Yang pertama buat login kayak adminnya sama pengelolanya itu ada dua, Pak. Jadi pengelolanya yang pembuat santan, pembuat marut kelapanya, sama pembuat santannya itu saya, Pak.
Nah, yang pertama tuh login adminnya, Pak. Login adminnya nih. Saya masukkan ya, Pak. Ya. Ini Haikal Peris. Login selanjutnya ke informasi barang. Ini sebelumnya kan mau diteliti gitu Pak, misal kayak gitu semacam gitu. Kita mau tahu dulu barangnya apa aja nih yang mau yang dianalisis itu Pak, yang dimasukin. Ini jenisnya bentuknya teks Pak, jadi santan peras ini termasuknya jenis kayak murni gitu Pak, santan murni gitu Pak. Jenisnya itu ada berapa jenis? Di sini saya kan kalau santan biasanya di pasar-pasaran tuh ada santan peras yang langsung dibikin dari tempatnya, santan kemasan kayak kar gitu Pak, sama santan bubuk ada Pak, santan bubuk. Jadi saya cuma masukkan 3 sampel, 3 santan kemasan. Kalau jenis kemasan saya taruh di sini jenisnya kayak kara Pak, karena kayak buat produk gitu Pak. Sebentar. Kan Kara kan merek ya? Itu ya merek ya termasuk santan kemasan Pak. Ya, maksud saya Ya. Jenis itu yang di caption jenis itu mengacu apa sih itu? Merek atau apa gitu? Sebenarnya sih Pak, saya juga masih bingung Pak. Makanya lebih kemana gitu Pak. Kan kalau yang apa? Ya, jenis itu kamu pengennya gimana? Apakah itu menyatakan suatu merek atau apa gitu? Kalau memang merek ya kamu berarti ini dulu di list dulu mereknya apa, kemudian di GUI-nya kamu buatkan drop down list gitu. Jadi kamu nggak perlu ngetik gitu ya. Iya benar, emang. Ya, nanti saya perbaiki lagi ya Pak. Ini coba contoh aja Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Dulu ya Pak. Ya. Ini yang ketiga. Santannya ini santan bubuk, saya juga ntar bakal dinin lagi. Ini contohnya bubuk ya Pak. Ya. Saya insert. Ini kan otomatis masuk ke ini kan kayak admin. Jadi otomatis langsung ke user manajemennya Pak. Ya. Ya. Nah di sini kan kode barangnya udah tadi ada 3 ya Pak. Kayak P901 itu Pak. Nah dimasukin. Nama barangnya ada 3. Deskripsi jenisnya ntar saya akan ganti. Deskripsi jenis itu menunjukkan apa? Iya benar Pak. Saya sempat diperbaiki ya. Iya diperbaiki lagi Pak. Ini kan namanya santan kan beda-beda ya Pak. Yang murni saya rada bingung juga. Di sini ngambil sampelnya berapa hari ya Pak kira-kira Pak? Percobaannya gitu Pak. Ini kan saya coba input 5 hari coba. Kira-kira sebulan bisa nggak Pak kalau buat santan Pak? Bisa aja. Kalau kemasan? Kalau bubuk? Kalau yang murninya Pak? Oh murni. Oh murni. Murni kan, murni ya mungkin cuma beberapa hari. Murni. Iya Pak. Jadi itu saya masukkan ini di dalam seminggu, per bulan apa per hari gitu Pak? Kalau murni ya harian pasti, karena lebih dari sekian hari pasti udah asem, ya kan? Iya Pak. Itu itunya tempat itunya dipisah apa gimana Pak? Iya, berarti kemungkinan kamu bisa buat 2 item, yang 1 hari, yang 1 minggu gitu. Nah, kalau ingin 1 bulan ya berarti 4 minggu gitu. Iya. Karena kalau hari kan terlalu gede, 30 hari gitu. Iya, saya mau nanya juga sekalian. Iya, nggak apa-apa. Terus ya. oke. Saya mau nyoba yang satu ini ya Pak, dulu Pak. Ini contoh pH-nya kan asam basa gitu ya. Kalau misalnya basa, kalau nggak salah kurang baik itu dikonsumsi apa asam gitu Pak. Saya kurang ini. Saya lihat lagi Pak. Contohnya misalnya kalau 6, berapa gitu Pak di. Nah, sebentar.
PH itu Apa? kan 0 sampai 7. Ya, Ya enggak? 0 sampai 14 apa itunya, Pak? Oh, 0 sampai 14. Di batas netralnya 7, gitu kan. Nah, Satu ini ya. eh, Apa? oh iya, ya, terlalu gede kalau. Ini saya maaf, Ya, sebelumnya saya sudah ngetes pakai pH meter, Pak, sebelumnya. iya, iya, oke. Jadi saya berani masukkan ke data di sini, langsung saya gitu, Pak. Ini bahwa ini udah ada sampelnya gitu. Ya, terus? Nah, ini tekan. Ini sebagai contoh kayak aman dikonsumsi gitu, Pak. Kalau yang Iya, nggak aman itu pH-nya berapa? pH-nya lebih dari kurang dari 5 kalau nggak salah. 5, berapa gitu. Kurang dari 5. Ya, Kalau pH kurang dari 7 itu asam apa basa? Basah ya, Pak. Masa? Ntar saya lihat. Nah, Basah. lihat ya. Ya. Apa itu langsung dimasukin juga, Pak? Bahasa asamnya juga di input juga nggak, Pak? Iya, iya dong. Kalian gitu ya, Pak? Misalnya pH-nya 8,5. Oh, berarti Ya. tidak aman dikonsumsi. Koma asam, misalnya gitu. Oh iya. Ya, Pak, makasih, Pak. Ini saya lanjutin ya, Pak. Ya. Ya, ini contohnya masukin ke database-nya ini yang di datanya. Masukkan data. Nah, ini saya ulang lagi. Ini contohnya, Pak, yang deskripsi jenisnya, Pak. Ntar diperbaiki lagi, Pak. Ini saya berulang-ulang jadinya, Pak. Jadi setiap produk itu harus ada kayak misalnya apa sih laporannya gitu, Pak. Ini hari ini laporannya apa, hari kedua laporannya apa gitu, Pak. Ini contohnya yang kurang aman dikonsumsi. Kurang aman dikonsumsi. Ntar saya tambahin bahasanya ya, Pak. Ya. Bahasa atau saya asam. masukin datanya. Lanjut lagi 3. Tapi emang ada. Apa? Memangnya ada santan yang kalau sudah nggak layak itu basah gitu. Saya lihat dulu sih, Pak. Cek lagi ya. Saya belum lihat ke asam basahnya gitu, Pak. Ya, Baru ya, lihat ya. di ke pH-nya aja. Ilmu persantanannya harus dipelajari lagi. Iya, Pak. Oke. Iya. Ini saya lanjutin dulu ya, Pak. Ya. Ya. Ini misalnya bubuk. Contohnya bubuk. Ntar saya ini lagi, Pak. Misalnya di hari ke-1 nih. Nah, ini udah masuk di sini, bisa dibersihkan, bisa langsung bisa di print, Pak, langsung di print jadi kayak laporan gitu, Pak. Ya. Ntar di laporannya di print ya, ya. Pak. Ya, Pak. Mau. Nah, kalau cara ngelihatnya, jadi ini pakai user ini, Pak, pengelolanya, Pak. Kayak saya ngelihat gitu sama yang membuat marutnya gitu, Pak. Jadi langsung disuguhin sama buat laporan datanya nih. Di data ini juga laporan, jadi yang tadi pengelolanya tadi langsung ke laporan data, Pak. Ngeliat datanya gitu, Pak. Mana laporannya? Bentar, Pak. Ini yang kode barang yang ini murni disimpan hari ke-1 ber-PH ini. Cuma itu doang sih, Pak. Oh, gitu. Langsung exit gitu, Pak. Exit. Ini langsung exit di sininya nih. Ketutupan nama. Langsung exit, langsung keluar, Pak. Oh, sudah.
Udah Pak. Paling nanti diminta tambahan lagi nih sama penguji Iya. grafik ya, grafik pengecekan misalnya yang kara, yang asam berapa, yang layak dikonsumsi dan sebagainya. Seperti itu. Oh, Coba kamu pikirkan itu- juga ya. Iya Pak. Mau nanya lagi Pak, itu data yang misalnya grafik itu dipisah apa jadiin satu kayak laporan kayak tadi Pak? Di bentuk laporan tersendiri, Sendiri. Iya baik Pak. misalnya bentuk laporan yang cepat begitu. Kalau di web itu dashboard lah gampangannya itu ya. Gitu. Iya Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Saya matiin ya Pak, share screen ya Pak. Ya, benerin ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Raden Ahmad, Bobi Sakir, sudah sampai mana programnya? Gimana dengan kafe kopinya? Udah cukup? Baik, kalau yang belum demo besok Senin ya, besok Senin saya tunggu. Nah, insya Allah saya Senin, Rabu, Jumat itu ada di kampus, jadi kalau mau bimbingan saya langsung ya nggak masalah gitu ya. Tapi kurang dari jam 3 ya, biasanya jam 15 itu kita sudah diminta pulang sama security. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Ganggu